Halo guys, selamat datang lagi di channel Triasmana Finance, channel yang berisi tentang step-step dari expertise dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Sesi hafalan kali ini kita melanjutkan hafalan CPA yang diambil dari materi modul CPA level E, materi audit assurance yang diterbitkan oleh IAPI. Kita seperti biasa ya guys, ada saya tampilkan di sini, dan disclaimer video ini bukan untuk komersial tapi untuk personal branding saya sebagai seorang kelaknya nanti akan menjadi seorang expertise. Seperti biasa kita lakukan pembuktian ada selama di matang. Oke, baik, kita melanjutkan yang kemarin ya guys. Kalau kemarin kan kita sudah di bagian 2 ya, itu pemegang CPA yang berpraktik di bisnis. Itu terakhir kemarin seksi 220 benturan kepentingan, kemudian ini kita seksi 210 ya, benturan kepentingan, kemudian kita melanjutkan ke seksi 220, yaitu tes 220, 30, 40, dan 50. Seksi 220 itu penyusunan dan penyajian informasi. Ada 2 poin ya di sini ya. Anggota itu harus melakukan penyusunan dan penyajian informasi tadi dengan basis pelaporan yang digunakan, dan tidak dengan tujuan untuk menyesatkan organisasi tempatnya bekerja ataupun pihak lainnya. Dan poin yang kedua itu, anggota itu harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menyajikan informasi secara lengkap dan akurat, kemudian menjelaskan secara gamblang sifat dari bisnis, sifat dari transaksi ataupun kejadian-kejadian bisnis, dan yang anggota itu harus mencatat informasi dengan cara yang tepat dan juga waktu yang tepat. Kemudian seksi 230 ya, itu ada bertindak dengan keahlian yang memadai. Itu ada 2 poin juga ya. Yang pertama adalah anggota itu harus menggunakan, anggota tidak boleh bertujuan untuk menyesatkan organisasi tempat ia bekerja sehubungan dengan pengalaman ataupun keahlian yang ia miliki. Dan yang kedua, anggota jika ingin melakukan tugas yang signifikan, yaitu harus memiliki kemampuan pelatihan yang memadai. Kemudian seksi 240 ya, itu ada kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Jadi penjelasannya gini, anggota itu tidak boleh memanipulasi ataupun menggunakan ya data informasi rahasia ya yang diperoleh dari hubungan bisnis ya. Kita bahas ke nyambung ya ke yang seksi bagian 1, itu kan disebutkan bahwa anggota tidak boleh menggunakan rahasia bisnis, menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari bisnis, profesional ataupun kerjaannya untuk mendapatkan manfaat berupa keuntungan pribadi ataupun bagi keuntungan pihak lain. Kemudian seksi 250 ya, benturan rujukan termasuk hadiah keramat tambahan. Saya agak lupa ya karena hafalannya tadi pagi baru tag video sore ini. Kemudian rujukan dan hadiah keramat tambahan itu dapat memunculkan ancaman kepentingan, ancaman pribadi, kedekatan, dan intimidasi terhadap kepatuhan prinsip dasar etika, yang mana rujukan itu dapat berbentuk seperti objek ya, tindakan ataupun situasi yang dapat mempengaruhi perilaku dari individu si penerima itu. Dapat berskala kecil seperti keramat tangan antar rekan kerja ya, ataupun berskala besar seperti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dan contohnya itu ada
Yang pertama hadiah, ya. Kedua keutamaan, ketiga hiburan, keempat sumbangan politik dan sosial, kelima itu tawaran yang tidak pantas atas nama persahabatan atau loyalitas, kemudian pemberian kerja, ya, perilaku istimewa dan kesempatan komersial lainnya. Dan terakhir ini anggota itu tidak boleh menerima, menawarkan ataupun mendorong pihak lain untuk menerima, menawarkan ataupun yang menerima dan menawarkan rujukan dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku si penerima itu. Oke, sekian hafalan materi CPR ini. Bagi yang mau berkomentar ataupun kritik dan saran yang mau bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya dan terima kasih, ya.